Karena tidak sedikit saudara kita yang menyatakan bahwa hilangnya bulan karena ditelan oleh makhluk yang amat dahsyat, maka untuk memuntahkannya maka tidak ada pilihan, maka dipukullah segala yang menghasilkan bunyi yang besar dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka inilah kita melakukan sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali kita memberi salam kepada Rasulullah dengan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bersalawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan malam ini bahagian dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi tata surya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, bumi, matahari, bulan itu punya tempat orbit tersendiri, hingga tidak akan mungkin matahari bertabrakan dengan bulan, tidak akan mungkin siang akan mengalahkan malam, hingga para saintis jamaah sekalian mengatakan kalau sinarnya matahari dihalangi oleh bulan hingga tidak dirasakan di bumi, maka itulah yang disebut dengan kusufus syams, gerhana matahari. Tapi kalau jamaah yang dirahmati Allah, bumi yang menghalangi sinarnya matahari hingga bulan seperti malam ini tidak menampakkan cahayanya, maka itulah yang disebut dengan husuful qamari, gerhana bulan. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tahun ini menurut apa yang sudah diperkirakan oleh LAPAN dan BMKG, khusus tahun 2021 minimal akan terjadi 4 kali gerhana. Sementara kalau kita baca sejarah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah dengan dakwah kerasulannya kurang lebih 23 tahun itu hanya terjadi 1 kali gerhana. Gerhananya itu adalah gerhana matahari. Yang terjadi saat itu jamaah sekalian, inilah yang diluruskan di hadis yang saya bacakan tadi. Karena gerhana matahari yang terjadi pada zaman Rasul bersamaan dengan meninggalnya anaknya Sayyidina Ibrahim, hingga banyak sahabat yang belum paham, yang belum murni keyakinannya, dia mengatakan pantas matahari saja redup karena anaknya Rasulullah lagi meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan la yahsifani limauti ahadin wala lihayati. Tidak ada hubungannya gerhana itu dengan matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Nah inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, digambarkan begitu terjadi gerhana, rasa takutnya Rasul luar biasa jamaah sekalian. Maka dia langsung mengambil pakaian terbaiknya dan berteriak seperti apa yang dilakukan oleh Pak Imam tadi, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dia kumpulkan sahabatnya di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama jamaah sekalian, minimal ada 2 kenapa Rasulullah takut luar biasa dengan kejadian gerhana itu. Yang pertama, ketakutan jangan sampai cahayanya bulan, sinarnya matahari itu tidak dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sederhana jamaah sekalian, silahkan keluar. Kita susah melihat bintang gemintang gelap, maka tak usah dibayangkan bagaimana kehidupan nelayan kita di lautan sana, mungkin akan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kehidupan di daratannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jamaah sekalian, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang kedua hadirin jamaah yang berbahagia, semakin sering kata ulama terjadi yang namanya gerhana, maka itu adalah pertanda bahwa hari kiamat yang kita nanti-nanti itu sudah berada di hadapan mata. Dan inilah yang menakutkan bagi Rasulullah, jangan sampai kita dalam keadaan melakukan kemaksiatan tiba saat yang dinanti-nanti itu.
Tak usah kita takut seperti ayat yang dibacakan tadi, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tak usah. Kita bayangkan saja gempa yang 1-2 detik, jamaah sekalian. Tak usah pikirkan bumi menjadi langit, langit jadi bumi, yang hidup jadi mati, dan tak usah jamaah sekalian. Cukup kita ingat masa-masa kemarin, gempanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengguncang tempat kita 1-2-3 detik, hilang keberanian kita saat itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka wujud ketakutannya Rasulullah, apa yang beliau lakukan, minimal ada 4 yang disebutkan di hadis tadi. Yang pertama adalah fadaullah. Jadi yang diperbanyak jamaah sekalian, kalau tidak salah tadi habis maghrib sudah pelan-pelan tertutupnya, dan sekarang ini sudah total, dan menurut perkiraan sampai kurang lebih 8:30 malam ini jamaah sekalian. Biarkanlah saudara kita mungkin bangga dengan medsosnya dan seterusnya, tapi kita sebagai orang beriman yang ingin murni mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka kalau terjadi gerhana, fadaulah, perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita paham sekencang apa kebaikan yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, tidak ada di antara kita yang mengetahui kebaikan mana yang sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejahat apa kita masa lalu dan sekencang apa kita melakukan pertobatan kepada Allah, tidak ada yang tahu dosa yang mana yang sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan beristighfar, teruslah sampai kita rasakan nikmatnya meminta ampun dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang diterima tobatnya jamaah sekalian akan merasakan cinta hakiki. Seorang yang cinta kepada kekasihnya, dia tidak butuh barang, dia tidak butuh pemberian, karena dia mengatakan tidak ada artinya terkecuali cinta sejatimu. Inilah yang diharapkan orang beriman. Dia tidak takut dengan rezekinya, dia tidak takut dengan apapun yang boleh jadi menghalangi kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin bumi, langit dan isinya ditundukkan oleh Allah untuk dirinya. Maka biarkan rezeki itu mencari dirinya. Dia bersujud dan mengatakan, wahai manusia, pergunakanlah diriku. Maka dia tidak akan terhalangi dengan carian rezeki, dengan sholat subuhnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan seluruh ibadahnya. Dia tidak akan pernah terhalangi, karena dia yakin sepanjang dia hidup bukan dia yang memburu rezeki, tapi dengan izin Allah dia akan dicari kemanapun, karena sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, wakaf biru. 33 kali hadirin jemaah sekalian kita bertakbir setiap sudah sholat. Kita sholat 5 kali sehari semalam, 33 kali kali 5. Kita azan, kita qomat, itu 10 kali minimal sehari semalam. Tapi pertanyaannya, mampukah kita pertanggungjawabkan ketika Allah hanya menghisap saja kalimat Allahu Akbar yang kita lapaskan di mulut kita? Ini tanda tanya besar jamaah sekalian. Jangan sampai Allahu Akbar itu hanya sekedar di lisan, tapi buktinya tidak melahirkan rasa takut seperti takutnya Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, tapi baru gerhana yang luar biasa jamaah sekalian, dia berteriak, dia bertakbir dan seterusnya, bukti ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pembuktiannya jamaah sekalian? Kata ulama, semakin kencang takbirnya seseorang, maka akan hilang ego dalam dirinya. Ini yang kita periksa dalam diri kita jamaah sekalian. Jangan sampai terbalik, semakin kencang takbir kita, kita semakin lalai dan lupa kepada siapa kita menyebut nama itu, nama siapa yang kita besarkan dan seterusnya. Yang ketiga jamaah sekalian adalah wasollu. Kita disuruh melaksanakan sholat gerhana yang alhamdulillah sudah dicatat oleh malaikat jamaah sekalian.
tidak ada jaminan, boleh jadi ada di antara kita seumur hidup baru kali ini melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Itu sudah tercatat jamaah sekalian di daftar hadir kita, di checklist amalan kita di hari kiamatnya. Allah sudah terisi bahwa saya ya Allah sudah melaksanakan sholat yang seperti Rasulmu telah laksanakan. Dan hukumnya dalam agama jamaah sekalian adalah sunnah muakkad. Tapi apa intinya? Menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah adalah watasaddaku. Mari malam ini kita ada 200, ada 300 orang, insya Allah celengan akan jalan. Kita niatkan ini yang disunnahkan oleh Rasul, bahagian dari ibadah ketika kita melaksanakan ibadah di gerhana matahari atau gerhana bulan, memperbanyak yang namanya bersedekah. Ini bukti ketakutan kita bahwa harta yang dititip Allah kepada kita bukan yang kita simpang di bank, bukan yang kita makan, minum dan pakai, tapi yang kita sudah belanjakan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penutup bahwasanya insya Allah orang-orang yang paham hikmah di balik setiap kejadian terkhusus gerhana bulan ini, yang pertama insya Allah la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dia tidak akan pernah menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillah, tapi dia akan menyembah Allah allazi khalaqahunna, yang menciptakan bulan dan matahari itu. Kenapa jamaah sekalian? Ini bukti bahwa adakah di antara kita yang mampu menutup sinarnya matahari, cahayanya rembulan? Boleh jadi kita mampu membuat rumah berlantai sekian, di dalamnya ada AC, sinar cahaya itu dia pancarkan, tapi dengan kekuasaannya Allah jamaah sekalian, dalam hitungan detik mampu dengan kekuasaannya menutup sinar dan cahaya yang luar biasa itu. Maka jangan pernah menyembah makhluknya Allah, sembahlah sang pemilik makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah sekalian, mari berhentilah terbiasa bermaksiat. Mulailah berniat untuk aktif melakukan kebaikan, pengaruhi pikiran sendiri, hipnotis diri kita bahwa seluruh waktu yang disiapkan oleh Allah adalah waktu terbaik untuk melakukan kebaikan. Maka insya Allah itu artinya kita menyudutkan segala peluang dalam diri kita untuk menghadirkan niat, pikiran, aktivitas kemaksiatan. Maka inilah bahagian dari simbol-simbol orang yang sudah merasakan nikmatnya takut di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah sempat kita berbagi. Mudah-mudahan dengan fenomena alam yang luar biasa ini, sekali lagi kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, munculnya hamba-hamba yang semakin takut kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga bisa meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa hallisna min alamil faqr wa zulli wa zimna min al-bala'i wal waba'i wat ta'un. Allahumma yassir lana al-ittisama fi jamil umurid dunyati wad diniyah, hasil muradana bil khair. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslubu waqtana di imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.